Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sukses! Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Kishan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berkata dengan sikap penuh teka-teki, "Ohei yang tua. Meskipun tingkat keberhasilan Anda dalam menyempurnakan pil Dou Spirit sangat rendah, bukankah Anda menilai pil Dou Spirit ini terlalu tinggi?" Yang tua dari rumah 1000 obat samar-samar menyapu matanya ke atas Kishan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan perbaikan pengobatan. Namun, aku yang dulu tidak takut padamu ketika harus memperhatikan pil obat. Kishan tersedak oleh kata-kata yang tua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk melihat pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi yang pertama. Tuan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan pil roh Dou ini untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia menatap Xiaoyan. Suaranya mengandung beberapa ketidakpastian. Nilai pil Dou Spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Untuk berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kishan tergantung kering di sampingnya. Pil roh Dou yang bahkan dipuji oleh yang tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Kishan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiaoyan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai dari pil roh Dou jauh lebih tinggi daripada 3 bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia perbaiki saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Douling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah 1000 obat ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiaoyan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan mengambil 3 bahan obat ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Sukacita liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kishan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak, tunggu! Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Kishan. Matanya yang cantik beralih ke Kishan dan suaranya berisi kemarahan yang tertahan, "Ki tua, Kieshen menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai Thousand Medicinal House saya memberikan perintah untuk mencegah masuknya Anda." Dengan dapat memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan yang tua, rumah obat 1000 secara alami bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Kishan cukup kuat, itu tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan sial. Ekspresi Kishan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiaoyan dan berkata, bukankah itu hanya pil Dou Spirit? Jangan berpikir bahwa diriku yang dulu tidak bisa mengeluarkannya. Bang! Kishan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol batu giok menyala dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera membuat keributan lain ketika mereka melihat tindakan Xieshan ini. Tatapan yang menatap Xieshan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil roh Dou. Darah menetes dari jantung Kishan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, dia memiliki sikap harus mendapatkan hal ini dengan cara apapun. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiaoyan.
Jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari sekte Kaisar Hitam sebenarnya tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didorong oleh dua kondisi ini, Kishan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya pil Dou Spirit di tokonya. Tindakan Kishan ini jelas melampaui harapan pemilik Yao dan Yan tua. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan dari orang tua ini, keduanya saling memandang dan merasa agak canggung. Yan tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya. Tatapannya menyapu hanya untuk mengerutkan kening. Hati pemilik Yao mencelos saat melihat ini dari samping. Dia bertanya, "Kian tua?" Ini memang juga pil roh Dou. Kian tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Kian. Dia berbicara dengan suara yang lemah, namun, kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. "Omong kosong. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana bisa pil obat yang aku saring lebih rendah dari bocah kecil itu?" Kishan segera menjadi sangat marah. Dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Oldian. Yan tua terlalu malas untuk diganggu dengan Kishan yang marah. Tangan kanannya memegang pil roh Dou dari Xiao Yan sementara tangan kirinya memegang yang dari Kishan. Setelah itu, dia berbicara kepada semua alkemis di aula, semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di kota Kaisar Hitam. Anda semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semuanya, tolong beritahu saya yang mana dari dua pil Dou Spirit ini yang lebih baik. Banyak tatapan di dalam aula segera melesat setelah mendengar kata-kata Yan tua. Setelah itu, mereka perlahan bertahan sejenak di atas dua pil obat. Ekspresi mereka menjadi tidak biasa. Terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiao Yan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Kishan. Efek dari pil roh Dou adalah untuk memungkinkan seorang ahli kelas Douang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan gagal. Saat ini, seseorang harus melihat kualitas dari pil obat tersebut. Sederhananya, jika seorang ahli Douang mengkonsumsi pil Dou Spirit Xiao Yan dan Kishan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Douang hanya bisa mengkonsumsi 1 pil roh Dou. Oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiao Yan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meskipun mengetahui mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Kishan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yan tua. Pil obat di sana adalah pil roh Dou milik Xiao Yan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Kishan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat. Kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiao Yan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiao Yan yang telah mencukur prestisenya. Oldian perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan dua pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan 1 botol giok ke sebuah tempat di depan Kishan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. "Tuan Yan, ketiga bahan obat ini milik Anda." Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yan tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiao Yan. "Terima kasih banyak." Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Sudut Hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tatapan marah dan suram Kishan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya,
peringatan awal serangan sengit. Xiao Yan secara alami sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Mendengus dingin terdengar saat douki yang kuat meletus dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Douki yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Bang! Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi oleh douki hijau giok. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan douki. Dong? Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Qishan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiao Yan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Dou Huang. Aku yang dulu bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qishan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiao Yan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiao Yan dipenuhi es saat dia menatap Qishan. Dia berbicara dengan suara keras, "Jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam." 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qishan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiao Yan membuka mulutnya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Qishan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Ziyan di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qishan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Qishan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi 1. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qishan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di Black Demon Sect. Sekte iblis hitam tidak akan membiarkan segalanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiao Yan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota iblis hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Terima kasih atas pengingat Anda, pemilik Yao. Xiao Yan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, saya ingin menanyakan sesuatu dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya?" Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Qishan tahu tentang itu. Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menjelat pipernya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bolehkah saya tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva?" Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.